warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Raisa. Raisa. Semoga Raisa diberi cepat kesembuhan dan dapat menyusul ke sekolah belajar seperti biasanya dengan semangat. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas akan dipimpin doanya. Siap gerak. Hormat gerak. Sikap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma taq alaina min khazalil rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, dengan berdoa tadi semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah menjelaskan minggu lalu yaitu materi tentang kekongruenan. Di sini anak ibu siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kekongruenan? Siapa yang tahu syarat dari sebuah kekongruenan itu apa? Yang bersamaan sama panjang. Ya, ini yang berhadapan sama panjang. Apa lagi? Bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kira-kira siapa di sini yang dapat mencontohkannya dalam kehidupan sehari? Nah, umpamanya ibu misalkan dengan sebuah kunci. Ada sebuah pernah kan menduplikat sebuah kunci? Kira-kira kunci itu setelah diduplikat sama nggak dengan bentuk aslinya? Nah, kita samakan dengan definisi yang pertama. Memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang. Sama nggak duplikat kunci itu yang kita definisikan? Sama. Nah, kalau sudutnya sama nggak? Nah, maka itu bisa kita katakan sebagai kekongruenan. Nah, selanjutnya, ibu misalkan sebuah pintu dengan jendela. Kira-kira itu disebut sebagai kekongruenan nggak? Enggak, kenapa? Beda. Nah, karena syaratnya tidak memenuhi. Nah, berarti sampai di sini anak ibu sudah tahu kan apa mengenai tentang kekongruenan. Nah, sepertinya anak ibu kurang semangat. Mending kita melakukan sebuah permainan terlebih dahulu. Bolehkah anda semua berdiri? Nah, kita akan main semua ice breaking menangkap pena. Nah, sudah tahu kenapa anda letakkan pena di atas mejanya masing-masing? Dulu ya. Yo. Ngangkat laptop. Sudah. Sudah. Apakah penanya sudah ada di atas mejanya? Nah, permainannya gini. Kalau ibu bilang sikat, kalian ambil pena. Kalau ibu bilang sakit, berarti kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikut, berarti anda pegang siku. Nah, coba kita praktekkan terlebih dahulu. Sakit, sikut, sikat.
lanjut. Sakit? Sikat. Hai. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan karena Anda semua boleh. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kesebangunan. Ada yang tahu kesebangunan apa? Benar, apa yang dikatakan oleh tadi? Sepertinya kalian sudah belajar di rumah. Yang lain di mana? Ada belajar di rumah? Benar. Baiklah, lanjut. Nah, coba Ananda perhatikan gambar di depan. Apakah Ananda pernah mencetak sebuah foto dengan ukuran yang berbeda? Dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebelumnya Anda sudah belajar tentang dilapasi, memperbesar dan memperkecil layar. Nah, kira-kira setelah diperbesar dan diperkecil, berubah nggak bentuk aslinya? Ya. Untuk lebih pemahaman lanjutnya lagi, coba Anda sebelumnya kita akan lanjutkan membacakan sebuah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menggunakan syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua bangunan tadi bersebangun, dan yang kedua menggunakan syarat kesebangunan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahaminya lagi, coba Anda tonton video yang Ibu tayangkan di slide. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama Baby. Di video kali ini, Nanti Ibu akan kesebangunan apa yang Anda apa sih kesebangunan itu? Apakah segitiga ini yang sebangun? Atau yang ini? Atau mungkin yang ini? Biar ada kebetulan, yuk kita mulai aja belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita awali dengan dua buah persegi panjang ini. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN? Untuk mengidentifikasi dua bangunan tersebut atau tidak, kita perlu mengecek dua hal, yaitu besar sudut dan perbandingan panjang sisinya. Kita cek sudut-sudut yang bersesuaiannya terlebih dahulu. Kita perlu membandingkan sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak dari kedua bangun ini. Nah, di contoh ini, kita bisa dengan mudah menentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya nih, karena posisi persegi panjangnya sama. Jadi, langsung aja kita tuliskan pasangan sudut yang bersesuaiannya. Sudut A seletaknya dengan sudut K, dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian, sudut B seletak dengan sudut M, besarnya 90 derajat juga. Masih resiko ya. Kemudian, sudut C seletak dengan sudut M, dan sudut D seletak dengan sudut L, semuanya 90 derajat. Nah, ternyata semua pasangan sudut yang bersesuaian dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN sama besar. Sekarang kita cek perbandingan sisinya. Sisi AB seletaknya dengan sisi KM di persegi panjang KLMN, sehingga kita tulis perbandingannya AB per KM. Lalu kita tuliskan panjangnya berapa satuan. AB-nya 2 satuan, sementara KM 4 satuan. Jika disederhanakan, perbandingannya menjadi 1:2. Selanjutnya,
Sisi BC seletak dengan sisi MM. Panjang BC adalah 4 satuan dan panjang MM 8 satuan. Kita sederhanakan kembali, perbandingannya sama-sama dibagi 4. Hasilnya adalah 1:2. Sisi CD seletak dengan sisi AM. Ini pun perbandingannya adalah 1:2, sama dengan perbandingan lebar sebelumnya. Dan terakhir, sisi AD seletak dengan sisi KL. Sama seperti BC dan MM, perbandingannya kita dapatkan 1:2 juga. Dan terlihat bahwa perbandingan semua pasang sisi yang bersesuaiannya senilai atau sama, yaitu 1:2. Nah, dari identifikasi sudut dan panjang sisi yang sudah kita lakukan, kita dapatkan kesimpulan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun ini sama besar, dan perbandingan sisi yang bersesuaian pun senilai. Sehingga dapat kita katakan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Lambang tak hingga ini adalah lambang untuk kesebangunan. Jadi, untuk menyimpulkan apakah dua bangun datar sebangun atau tidak, harus memenuhi dua syarat ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya pun senilai. Sekarang, coba kita berlatih untuk menentukan apakah kedua layang-layang ini sebangun atau tidak. Berarti, syarat yang harus dipenuhi adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang senilai. Kita cek sudutnya terlebih dahulu. Pada layang-layang ABCD, ada dua sudut yang belum diketahui, yaitu sudut A dan sudut D. Jika kita lipat layang-layangnya secara vertikal, maka sudut D besarnya sama dengan sudut D. Sehingga sudut D adalah 110 derajat juga. Selanjutnya, berapakah besar sudut A? Oke, pada segi 4, jumlah sudut-sudutnya itu adalah 360 derajat. Sehingga, jika kita jumlahkan sudut A, B, C, dan D, jumlahnya adalah 360 derajat. Kita kan akan menghitung besar sudut A ini. Sementara sudut B 110 derajat, sudut C 60 derajat, dan sudut D 110 derajat. Sehingga kita dapatkan besar sudut A yaitu 360 derajat dikurangi jumlah sudut B, C, dan D yaitu 280 derajat. Didapatlah besar sudut A-nya yaitu 80 derajat. Untuk layang-layang EFGH juga sama. Kita cari dulu sudut F dan sudut G. Kalau dilipat, maka sudut H besarnya sama dengan sudut F. Sehingga sudut F adalah 110 derajat. Untuk mencari sudut G, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita tinggal mengurangi 360 derajat dengan jumlah dari ketiga sudut yang ada, yaitu 300 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut G-nya adalah 60 derajat. Lengkap deh sudut-sudutnya. Sudut A seletaknya dengan sudut E dan besarnya juga sama, yaitu 80 derajat. Sudut B seletak dengan sudut F, besarnya 110 derajat. Sudut C seletak dengan sudut G dan besarnya adalah 60 derajat. Dan sudut D seletak dengan sudut H, besarnya 110 derajat. Nah, berarti untuk syarat pertama terpenuhi ya, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kita lanjut cek syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisinya. Berdasarkan sifatnya, layang-layang memiliki dua
sepasang sisi yang sama panjang. Sehingga dengan mudah kita bisa menyimpulkan panjang AD adalah 6 cm sama dengan panjang AB dan panjang BC adalah 9 cm sama dengan panjang CD. Begitu juga dengan EF 4 cm dan DH adalah 6 cm. Kemudian kita tulis perbandingan sisi yang bersesuaiannya. AB kita bandingkan dengan EF. Perbandingan panjangnya yaitu 6 cm dan 4 cm. Jika disederhanakan, diperoleh perbandingan 3/2. BC kita bandingkan dengan FG. Panjang BC 9 cm dan FG 6 cm. Disederhanakan menjadi 3/2 juga. Dua sisi yang lainnya pun sama karena panjang sisinya juga sama. Oke, dari sini terlihat bahwa perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya senilai, yaitu 3/2. Artinya, syarat kedua untuk kesebangunan pun terpenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa layang-layang ABCD sebangun dengan layang-layang EFGH. Kita berlatih lagi ya, menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian dari dua bangun datar yang sebangun. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Kita akan menentukan perbandingan sisinya. Dari gambar tersebut, kita peroleh sudut A sama dengan sudut Q, karena sama-sama diberi tanda silang. Kemudian, sudut C sama dengan sudut P. Tanda di sudutnya sama-sama titik. Otomatis, sisanya untuk sudut B akan sama dengan sudut R. Kita beri tanda bintang untuk memudahkan. Nah, cara yang paling mudah dalam menentukan sisi yang bersesuaian adalah kita lihat sudut yang mengapit sisinya. Misal, kita akan mencari sisi yang bersesuaian dengan sisi AB di segitiga PQR. Kita perhatikan, sisi AB adalah sisi yang terletak di antara sudut silang dan sudut bintang. Sehingga kita cari di segitiga PQR sisi yang terletak di antara sudut yang silang dan bintang juga, yaitu sisi QR. Jadi, AB kita bandingkan dengan QR. Kemudian, sisi BC terletak di antara sudut bintang dan sudut titik. Di segitiga PQR, sisi yang terletak di antara sudut bintang dan titik yaitu sisi PR. Sehingga BC kita bandingkan dengan PR. Sisanya, sisi AC yang terletak di antara sudut silang dan titik kita bandingkan dengan sisi PQ yang terletak di antara sudut silang dan titik juga. Jadilah perbandingan sisinya seperti ini. Perbandingan sisi yang sudah kita dapat akan kita gunakan untuk menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Contohnya, misal kita akan menghitung nilai P, Q, dan R dari dua bangun datar yang sebangun ini. Agar lebih mudah, kita berikan nama titiknya dulu ya di setiap titik sudut bangun datarnya. Caranya seperti tadi, kita tulis perbandingan sisinya terlebih dahulu. AB, sisi di antara sudut siku dan sudut Y. Kita bandingkan dengan EH yang terletak di antara sudut siku dan sudut Y juga. Kemudian BC, sisi di antara sudut Y dan sudut X, kita bandingkan dengan EF yang terletak di antara sudut Y dan sudut X juga.
Lanjut sisi CD yang terletak di antara sudut X dan sudut siku, kita bandingkan dengan sisi FG karena terletak di antara sudut X dan sudut siku. Terakhir, sisi AD yang terletak di antara dua sudut siku-siku, kita bandingkan dengan sisi GH. Kita masukkan nilainya. AB-nya adalah P, EH 10 cm, BC 18 cm, EF-nya R, CD-nya adalah Q, FG 16 cm, AD 15 cm, dan GH 20 cm. Nah, kita gunakan perbandingan AD dan GH ini untuk menghitung P, Q, dan R. Sekarang, kita coba hitung nilai P-nya. Berarti kita ambil perbandingan yang ada nilai P-nya dan perbandingan sisi yang kedua nilainya lengkap, yaitu P per 10 sama dengan 15 per 20. Setelah itu, kita kali silang menjadi P dikali 20 sama dengan kalian kerja. Nah, dari video tadi, apa yang dapat Anda simpulkan? Kira-kira bangunan itu apa? Apa syarat dari sebuah bangunan? Sama panjang. Apakah sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sebagai benar yang dikatakan oleh si Bagi. Nah, kira-kira Ibu contohkan kapan bangun itu dikatakan sebangun? Nah, apabila memenuhi syarat benar yang dikatakan oleh IPA. Nah, selanjutnya Ibu contohkan sebuah bangun datar layang-layang dengan pelaku ketupat. Kira-kira itu bisa dikatakan sebangun atau tidak? Tidak. Baiklah. Sampai di sini apa kalian katakan mengenai materi kesebangunan kita? Bahas. Dan setelah program kelompoknya, Ibu bagi berdasarkan hasil tes gaya belajar Anda semuanya. Nah, untuk kelompok 1, silakan Anda baca semuanya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini ada. Saya ada. Nah, Ibu masuk ke kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, dan kelompok 4 di situ. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk duduk nyanyi.
Di. Kalau kan tidak baik. Ada sudah video kemudian Wajah di manakah yang menghasilkan bayangannya sebangun dengan benda aslinya? Yang A. Yang A, B, C. Yang A, yang B. Karena dicembungkan. Kan alasannya. Karena nah, berikutnya. Aslinya.
awak Siap. kita Kita bikin sesuai gitu aslinya tuh ya. Mana betul? Mainnya nih kayak depan dia. Kamu banyak. Malah harus
Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Pasangan dari gambar berikut tentukanlah apakah gambar beri tersebut saya bangun dan tidak saya bangun atau tidak saya bangun. Berikan alasanmu. Mereka bangun data tersebut memenuhi syarat. Oke, kelompok 4 untuk jawaban dari kelompok lain apakah ada yang berbeda? Kelompok 2 apa yang berbeda? Sama. Sama. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 4.
nomor 2. Yang dimanakah yang menghasilkan bayangan yang sebangun dengan warna aslinya? Jawabannya A. Alasannya karena cermin tersebut berupa janda sehingga menghasilkan bayangan sesuai dengan perluasan. Jawaban dari Diva tadi, siapa yang ingin menambah atau jawabannya ada yang berbeda? Sama jawabannya. Serius? Nah, terima kasih kepada nomor 2. Kita berikan nah, untuk ini sebelum menutup pembelajaran, Ibu harap Anda semua dapat mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhirnya. Dan siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Kira-kira apa itu sebangunan? Hanya kepada lebih Sebangunan memiliki bentuk yang sama, ukuran bentuk sama. ya, benar apa yang dikatakan oleh Indi. Kita beri aplaus dulu apa ya, sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian berbanding. Selanjutnya, apakah perbedaan dari bentuk bangunan dan kesebangunan? Kalau visi bangunan sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kalau kebangunan Sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, yang terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, boleh. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, boleh dengar baik sebentar? Takbir, Bu. Takbir. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan melakukan sebuah refleksi dan kerjasama yang beruang. Nah, jika Anda paham selama pembelajaran kita pada hari ini, maka Anda dapat paham. Jika kurang paham, begini. Nah, kita mulai dari pada sangat paham. 1, 2, 3. Oke, nah lanjut pada yang kedua, paham. Yang belum paham? Nah, baiklah, terima kasih pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu berharap kepada Ananda menyediakan sebuah kertas kecil. Nanti Ananda kumpulkan setelah jam pelajaran sekolah. Di situ Ananda tulis bagaimana pembelajaran kita hari ini dan apa saja kekurangan yang kita pelajari hari ini. Nah, itu sebagai sebuah perbaikan bagi kita semuanya untuk pembelajaran ke depannya. Nah, baiklah Anda semua, mungkin hanya itu